Bab 58.2, 19 tahun, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Satu-satunya menara yang menjaga jarak dari Balzac adalah menara sihir merah, dengan Lovelian sebagai master menaranya. Dan ini hanya karena Lovelian benar-benar membenci penyihir hitam, bukan karena menara sihir merah secara keseluruhan memusuhi menara sihir hitam. Dengan kata lain, meskipun Balzac adalah seorang penyihir hitam, dia bisa bergaul dengan baik dengan semua orang di sekitarnya. Dari apa yang Eugene lihat, pendekatan Balzac sangat masuk akal. Dia melangkah lebih jauh dengan menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada klan Hati Singa, dan dia tidak menggunakan pengaruh Raja Iblis penjara di belakangnya untuk mengendalikan situasi atau memberi tekanan pada siapapun. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti penyihir hitam yang baik. Tapi dari sudut pandang Eugene, tidak ada yang namanya penyihir hitam yang baik. Menurut pendapat Eugene, satu-satunya penyihir hitam yang baik adalah mayat atau orang cacat yang tidak dapat menggunakan sihir. Kamu pasti senang bisa bebas, karena dia merasa tidak enak badan, Eugene tidak bisa menahan diri untuk tidak menyindir. Meskipun Eugene secara terbuka mengerutkan kening padanya, Balzac hanya mengangguk sambil tersenyum. Dan tampaknya Sir Eugene, Anda mengalami kesulitan dengan betapa sibuknya Anda, kata Balzac dengan geli. Tidak, tunggu, bisakah Balzac benar-benar membiarkan kekasaran Eugene berlalu begitu saja tanpa komentar? Tampaknya Balzac hanyalah manusia, jadi bagaimana dia bisa menerima diperlakukan seperti ini oleh seseorang yang jauh lebih muda darinya? Meskipun Eugene tidak tahu alasannya, ini adalah pertama kalinya Balzac merespons dengan apapun selain kesopanan belaka. Balzac melambaikan tangannya, tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menyindir, Sir Eugene. Mengatakan itu hanya membuat kata-kata sebelumnya terdengar lebih sarkastik. Eugene tidak segera menjawab dan hanya menatap datar Balzac. Balzac kembali ke pokok pembicaraan, apa yang saya katakan? Benar, ku dengar kau akan meninggalkan Arot lusa dan kemudian akan menuju ke Ruher dan Nahama. Sepertinya kamu punya banyak hal untuk dikatakan hari ini, Eugene mengamati. Itu karena saya memiliki beberapa kekhawatiran tentang Anda, Sir Eugene, Balzac menjelaskan. Eugene ragu-ragu, kekhawatiran. Tiba-tiba, alis Eugene berkerut saat dia menatap Balzac. Balzac melanjutkan, kerajaan Ruher Utara dekat dengan Helmut. Jadi kenapa itu penting? Eugene akhirnya bertanya. Ini relevan karena pengaruh klan Leonhard tidak akan bisa sampai sejauh itu, Balzac memperingatkan. Awalnya, Ruher sangat melarang masuknya semua demon fog dan penyihir hitam, tapi sejak 5 tahun lalu, keluarga kerajaan menjadi sangat keras kepala tentang hal itu. Eugene mendengarkan dengan tenang. Ada banyak demon fog di Helmut. Di antara mereka, ada juga yang berusaha melawan kehendak tuanku, Raja Iblis dari penjara. Pertama-tama, Raja Iblis penjara bukanlah satu-satunya Raja Iblis yang memerintah di Helmut. Dengan itu, apa maksudmu mengatakan bahwa Raja Iblis kehancuran sedang bersiap untuk bergerak? Bagaimana bisa? Balzac menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Itu tidak terjadi sama sekali. Raja Iblis kehancuran. Mereka tidak menikmati kekerasan. Juga, mereka selalu menunjukkan rasa hormat kepada Raja Iblis penjara. Jika Raja Iblis penjara tidak bergerak, maka Raja Iblis kehancuran juga tidak akan bergerak. Raja Iblis kehancuran adalah Raja Iblis peringkat pertama. Mengingat beberapa kenangan yang jauh, Eugene mengepalkan tinjunya yang gemetar. Seperti namanya, Raja Iblis kehancuran membawa kehancuran kemanapun mereka pergi. Dalam kehidupan masa lalunya, kelompok pahlawan tidak pernah benar-benar menghadapi Raja Iblis kehancuran. Mereka hanya pernah melihat Raja Iblis kehancuran bergerak dari jauh. Eugene masih tidak yakin dengan apa yang dilihatnya saat itu. Apakah itu hitam? Tidak, gumpalan abu-abu. Dia bahkan tidak bisa memastikan itu. Yang dia tahu hanyalah, di sisi lain dari dataran yang terbuka lebar. Dia telah melihat gumpalan, warna, itu bergerak. Sebenarnya, dia bahkan tidak yakin bahwa itu adalah Raja Iblis kehancuran. Tapi dia tidak bisa tidak percaya bahwa itu benar. Jika sesuatu seperti itu bukan kehancuran, lalu apa yang bisa disebut kehancuran? Jika sesuatu seperti itu bukan Raja Iblis peringkat pertama, lalu apa yang bisa disebut Raja Iblis? Perasaan malapetaka eksistensial itu muncul sebentar dan kemudian menghilang dari sisi lain dataran, tetapi semua orang yang melihatnya kehilangan kesadaran sejenak. Ayo pergi dan lawan dia. Kita harus membunuhnya. Tidak ada yang mengatakan hal seperti itu. Jika Anise tidak mengucapkan doa, sehingga menenangkan pikiran semua orang, maka mereka mungkin telah jatuh ke dalam hiruk-pikuk yang tidak sedap dipandang. Namun, Tuan Eugene, bahkan jika Raja Iblis dari penjara tidak bergerak, dan Raja Iblis kehancuran tetap diam. Itu tidak berarti bahwa semua rakyat iblis akan tetap diam, lanjut Balzac. Bukankah itu berarti tuanmu malas dan acuh tak acuh, Tuan Menara Hitam? Eugene bertanya dengan provokatif. Namun, sekali lagi, Balzac tidak menunjukkan ketidaksenangan. Sebaliknya, dia hanya tersenyum sambil mengangguk setuju. Konten iklan. Kata-kata itu tidak bisa disangkal. Ya, itu adalah kebenaran. Raja Iblis penjara tidak menekan orang-orang iblis di bawah kendalinya untuk mencegah mereka mengambil tindakan independen. Tuanku yang penyayang, dia menghormati kebebasan semua pelayannya. Balzac tanpa malu-malu memuji Raja Iblis.
Meskipun ini tampak bertentangan dengan namanya sebagai Raja Iblis Penjara. Namun, tuanku masih dengan jelas menarik garis. Tidak masalah jika Anda memanfaatkan kebebasan yang dia tawarkan kepada Anda, tetapi Anda sendiri yang bertanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan Anda. Pikirkan saja Baron Olper, orang yang menggoda Edward muda. Dia harus membayar masalah yang dia timbulkan dengan hidupnya sendiri. Balzac dengan santai mengangkat topik sensitif. Eugene menahan lidahnya. Balzac melanjutkan, Demon Fog secara alami melakukan kekerasan. Semakin kuat Demon Fog, semakin kejam mereka. Dan di antara orang-orang iblis, banyak yang muak dengan perdamaian yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini. Dunia mungkin damai, tapi para Demon Fog, haha, mungkin terdengar konyol bagi saya untuk menjadi orang yang mengatakan ini, tetapi para Demon Fog bukanlah kelompok yang benar-benar dapat dipuaskan dengan perdamaian. Apakah kamu mengatakan itu berkat kemurahan Raja Iblismu? Mereka mungkin menjadi ancaman bagiku. Eugene mengklarifikasi. Aku hanya mengatakan bahwa mungkin ada banyak Demon Fog yang berpikir seperti ini, kata Balzac sambil merendahkan suaranya. Dia menatap Eugene dengan seringai di matanya dan melanjutkan, pernyataan ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang iblis yang melayani di bawah Raja Iblis Penjara. Demon King of Destruction yang pendiam juga memiliki Demon Fog yang melayaninya. Jika akhirnya untuk memecah kesunyian tuan mereka, mereka mungkin bersedia melakukan apa saja. Petik 2. Eugene tidak membalas ini dan hanya menatap Balzac. Dihadapkan dengan keheningan ini, Balzac hanya bisa melanjutkan percakapan. Juga, di antara para Demon Fog berpangkat tinggi, beberapa ingin menjadi salah satu dari Raja Iblis yang baru. Karena 5 Raja Iblis yang asli telah menyusut menjadi hanya 2, bukankah itu berarti 3 slot sekarang kosong? Duke Giabella adalah orang yang dengan penuh semangat mengincar posisi seperti itu. Tidak bisakah mereka mengadakan pemungutan suara untuk itu? Eugene bertanya ketika sudut mulutnya melengkung tersenyum. Kamu bisa mengumpulkan semua Demon Fog bersama-sama dan menominasikan Raja Iblis baru. Balzac tampak geli dengan sarannya, haha, sementara alangkah baiknya jika itu yang terjadi. Sayangnya, para Demon Fog tidak percaya dengan diadakannya pemilu. Demon Fog adalah kelompok yang hanya akan menghancurkan kotak suara jika mereka merasa pemilu tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Itu karena mereka seperti itu sehingga mereka membenci perdamaian. Terima kasih atas peringatan ini. Bagi Eugene, ini hanyalah kata-kata, dia tidak benar-benar menunjukkan rasa terima kasih dengan membungkuk pada Balzac. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan santai dan menatap Balzac. Karena kamu sudah mengatakan semua ini, aku mungkin mencoba pergi ke Ruher di lain waktu. Dengan keterampilannya saat ini, apakah Eugene benar-benar mampu melawan iblis tingkat tinggi? Eugene percaya pada kekuatannya, tetapi itu tidak terlalu percaya diri. Dia juga membenci gagasan masuk ke dalam bahaya karena dia tidak perlu terlibat dengan sesuatu yang merepotkan. Dia mungkin masih pergi ke sana suatu hari nanti, tetapi dia hanya bermaksud mengunjungi Ruher setelah dia yakin bahwa dia bisa menangani bahaya di sana. Aku juga perlu memperhatikan masalah pedang cahaya bulan, Eugene mengingatkan dirinya sendiri. Dia telah berhasil membeli pecahan pedang cahaya bulan di rumah lelang. Mereka mengatakan bahwa tempat fragmen ini ditemukan adalah di perbukitan Hasad. Jadi dalam beberapa tahun, ketika dia siap untuk pergi ke Ruher, dia juga berencana untuk melakukan perjalanan ke Bukit Hasad. Adapun Nahama, Balzac terdiam dengan dengungan serius. Dia sudah memperingatkan Eugene tentang Ruher, tetapi sepertinya Balzac belum selesai berbicara. Dia merenungkan sesuatu selama beberapa saat sebelum tersenyum. Kamu harus berhati-hati di gurun, saran Balzac. Eugene bertanya, karena badai pasir. Tidak, karena Amelia Merwin, kata Balzac sambil mengangkat tangannya. Dengan menjentikkan jarinya, bayangannya naik dari tanah dan menyelimuti tangan Balzac. Tapi Raja Iblis Penjara telah menyatakan klan Hati Singa sebagai teman. Jika Amelia Merwin, yang telah membuat kontrak pribadi dengan Raja Iblis, akan menyakitiku, bukankah itu akan membuat Raja Iblis dari penjara menjadi pembohong karena menyebut klan sebagai teman-temannya? Eugene bertanya. Balzac hanya menjawab, dia spesial. Meskipun Eugene secara langsung menyiratkan bahwa Raja Iblis Penjara mungkin pembohong, Balzac masih belum melepaskan senyumnya. Balzac menambahkan lebih detail pada jawabannya, dia adalah. Bahkan sebelum dia membuat kontrak dengan Raja Iblis dari penjara, dia sudah menjadi penyihir hitam yang luar biasa. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Raja Iblis dari penjara menghormati hak kebebasan bawahannya? Bahkan di antara semua pelayannya, Amelia Merwin sangat menikmati banyak kebebasan. Eugene terdiam saat dia memproses ini. Jika, dalam satu dari sejuta kemungkinan bahwa Anda tidak sengaja bertemu Amelia Merwin, Anda dapat mencoba dan memberikan ini padanya, tangan Balzac sekarang memegang sebuah amplop hitam yang dia tawarkan kepada Eugene. Jika kamu memberikan ini padanya, tidak peduli apa yang mungkin telah kamu lakukan padanya, dia mungkin tidak akan menyakitimu.